Selamat datang di EduFun by Soya, Science Observation, Youth, dan Academic. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Hari ini, kita akan membahas salah satu tokoh terkemuka di Sulawesi Selatan. Bukan Sultan Hasanuddin, melainkan Arung Palaka dari Kerajaan Bone. Arung Palaka, saudara yang menjadi lawan. Di bawah langit sore yang memerah di pesisir Bone, seorang anak lelaki berdiri di tepi sungai Cempa. Airnya bening, berkilau seperti sisik ikan mas. Anak itu bernama Laten Ritata, kelak dikenal dengan nama Arung Palaka atau Raja dari Palaka. Ia lahir sekitar tahun 1634, di tengah masa genting ketika Bone, kerajaan Bugis yang menjadi kebanggaan rakyatnya, hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kerajaan Goa Talo. Goa kala itu adalah kekuatan besar di timur Nusantara. Kapal-kapalnya berlayar sampai ke Maluku, Jawa, bahkan Filipina. Ketika Arung Palaka masih anak-anak, Bone dikalahkan oleh pasukan Goa. Banyak bangsawan Bone dibawa ke Makassar, termasuk keluarganya. Sebagian sebagai tawanan, sebagian sebagai sandera bangsawan. Tradisi yang bisa dilakukan kerajaan besar untuk memastikan kesetiaan kerajaan yang telah ditaklukkan. Di benteng megah Somba Opu, kehidupan berjalan dengan irama yang keras, namun teratur. Di sana, Sultan Maliku Said, Raja Goa saat itu, dikenal sebagai penguasa bijak yang mencintai ilmu dan keadilan. Ia sering menerima bangsawan muda dari kerajaan taklukan untuk dididik di istananya. Salah satu dari mereka adalah Arung Palaka kecil. Beberapa penjaga istana mengatakan Sultan Maliku Said menaruh simpati pada anak itu. Wajahnya tenang, matanya tajam, tutur katanya sopan seperti bangsawan sejati. Ia pun dibiarkan tumbuh di lingkungan istana, mengenal adat Makassar, belajar seni perang, dan kadang bermain bersama Hasanuddin, putra sultan yang usianya tidak jauh berbeda. Keduanya sering berlatih bersama di halaman istana. Pedang bambu saling beradu, tawa sesekali pecah. Hasanuddin lebih kuat, tapi Arung Palaka lebih lincah. Dalam banyak kesempatan, mereka tampak seperti dua saudara muda yang tak terpisahkan. Namun, di balik itu tersembunyi sesuatu yang lebih gelap. Para bangsawan Goa tidak semua menyukai kehadiran anak dari Bone itu. Bagi mereka, Arung Palaka adalah simbol kekalahan, darah dari negeri yang telah ditaklukkan. Kadang ia dihina diam-diam. Kadang pula anak-anak lain menertawakannya, menyebut anak Bone budak raja. Hasanuddin pernah memukul salah satu yang berani menghina sahabatnya itu. Dan untuk sesaat, dunia terlihat tampak adil. Tapi, seiring mereka tumbuh, politik mengambil alih masa muda mereka. Ketika Maliku Said wafat, Hasanuddin naik tahta menggantikan ayahnya. Arung Palaka, yang kini telah dewasa, menyadari bahwa posisinya semakin berbahaya. Ia bukan lagi anak kecil yang bisa berlindung di bawah simpati raja tua. Ia kini adalah bangsawan Bone, simbol yang bisa menggoyahkan kekuasaan Goa. Di sisi lain, di bawah pemerintahan Hasanuddin, Goa berusaha memperkuat pengaruhnya. Ia menolak campur tangan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah. Hasanuddin bersumpah akan mempertahankan kebebasan negerinya. Tetapi, di dalam Goa sendiri, banyak bangsawan Bugis yang mulai memberontak. Mereka ingin kebebasan Bone kembali. Arung Palaka mulai menjadi pusat perhatian. Beberapa sumber menyebut, saat pemberontakan Bone pecah, Arung Palaka ditangkap dan dipaksa bekerja di proyek besar Goa, mengangkat batu di bawah matahari terik, membangun benteng, sementara pengawas memegang cambuk. Mungkin kisah ini dilebih-lebihkan, tapi bagi rakyat Bone,
Legenda itu menjadi simbol penghinaan. Dan di dada Arung Palaka, rasa malu berubah menjadi dendam yang tak terpadamkan. Sekitar tahun 1660, Arung Palaka berhasil melarikan diri ke Batavia bersama sekelompok pengikut setianya. Mereka menempuh laut penuh badai, bersembunyi di pulau-pulau kecil, hingga akhirnya tiba di wilayah VOC. Di Batavia, VOC melihat peluang besar. Mereka tengah berperang melawan Goa, karena Goa menolak monopoli perdagangan rempah yang ingin dikendalikan Belanda. Ketika Arung Palaka datang dan menawarkan aliansi, pejabat Belanda seperti Cornelis Pilman langsung menyadari potensi besar ini. Seorang bangsawan Bugis yang mengenal seluk-beluk Sulawesi, memiliki pasukan setia, dan menaruh dendam terhadap Goa. Itu adalah aset yang sangat berharga. Arung Palaka tahu ia sedang bersekutu dengan kekuatan asing. Tapi dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan yang lebih besar. Aku tidak berperang untuk Belanda. Aku berperang untuk kehormatan Bone. Tahun 1666, armada besar berlayar dari Batavia menuju Makassar. Di antara kapal-kapal VOC, berkibar pula panji-panji Bugis Bone. Di atas salah satu dek, Arung Palaka berdiri tegak, mengenakan pakaian perang khas Bugis dengan tombak panjang di tangan. Di seberang sana, di dalam benteng Sombaopu, Sultan Hasanuddin bersiap menyambut perang. Ia kini dijuluki oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Karena keberaniannya yang luar biasa, ia tahu siapa lawannya. Ketika seorang prajurit melapor bahwa pasukan Bone ikut bersama Belanda, Hasanuddin hanya menatap langit. Lama sekali sebelum berucap pelan. Jadi, akhirnya, saudara yang dulu kupanggil kawan, kini datang dengan pedang. Perang berlangsung sengit. Darah mengalir di pantai Galesong dan Borombong. Benteng demi benteng direbut dan direbut kembali. Pasukan Bugis terkenal karena kelincahan dan taktik gerilya mereka. Sementara VOC menggunakan meriam dan kapal besar yang menembakkan bola besi ke dinding benteng Goa. Hasanuddin sendiri turun ke medan perang, mengangkat pedang, melawan sampai luka parah di bahunya. Tapi kekuatan Goa semakin terdesak. Tahun 1669, benteng Sombaopu akhirnya jatuh. Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya yang menandai berakhirnya kekuasaan besar Goa. Setelah perang usai, Arung Palaka diangkat sebagai Arung Matoa Bone, pemimpin tertinggi Bugis Bone. Dia mengembalikan kemerdekaan Bone dari Goa, sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi. Namun, kedamaian tidak pernah benar-benar datang. Arung Palaka yang dulu berjuang demi kebebasan, kini menjadi penguasa yang keras. Ia menuntut kesetiaan dari semua kerajaan Bugis dan Makassar. Siapapun yang menolak tunduk dianggap pemberontak. Ia bahkan menaklukkan Sopeng, Wajo, dan sebagian Luwu dengan tangan besi. Dalam hatinya, mungkin masih tersisa luka lama. Ia tidak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang masa kecilnya di istana Goa. Dari ejekan, penghinaan, dan perasaan tak berdaya. Kemenangan ini tidak membawa ketenangan, hanya keheningan yang aneh, seperti badai yang sudah lewat tapi menyisakan langit kelabu. Pada tahun 1696, Arung Palaka wafat di Bone. Ia dimakamkan di Bontoala, Makassar, tidak jauh dari tempat di mana dulu ia pernah berperang melawan saudaranya Hasanuddin. Orang-orang datang memberi penghormatan, tapi juga bisik-bisik apakah ia pahlawan atau pengkhianat. Sejarah menilai Arung Palaka dengan dua wajah. Bagi rakyat Bone, ia adalah pembebas, sang penegak kehormatan Bugis. Bagi keturunan Goa, ia adalah pengkhianat, orang yang membawa Belanda ke tanah mereka. Bagi sejarawan modern, ia adalah manusia dengan darah dan daging, bukan hitam atau putih, tapi abu-abu. Seorang pemimpin yang hidup di zaman sulit, mengambil keputusan besar di bawah tekanan sejarah. Namun, di atas semua itu, kisahnya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa dalam setiap perang, kadang musuh terlahir bukan dari bangsa asing,
tapi dari saudara sendiri yang dulu pernah berbagi tawa di bawah langit yang sama. Pemuda dari Sulawesi, Hasanuddin, dan Arung Palaka. Sejarah Nusantara menemukan bab paling pahit dan paling manusiawi.